Bab 55. Minum alkohol tidak baik untuk kesehatan. Jika kamu tidak percaya, maka aku akan menulis surat hutang. Setelah aku pergi nanti, aku akan mengembalikannya perlahan-lahan. Claire melihat dirinya menatap dirinya, terlihat dirinya tidak mempercayainya, kemudian dia berjalan ke depan. Berhenti. Claire berhenti di tempat, dengan bingung menatapnya. Mundur. Claire tidak memahaminya, tetapi dia adalah Coldenye, dan dirinya hanya dapat mundur dengan perlahan. Kemudian, keluar. Apa? Bukankah masalah belum selesai? Tetapi dia adalah atasan dalam perusahaan ini. Claire hanya bisa mendengarkannya dan keluar dari kantor. Setelah kembali ke tempat kerjanya sendiri, Claire tiba-tiba teringat Stewart Lu yang dipukuli di dalam kafe saat hari itu. Pada akhirnya Coldenye mengatakan akan menghabiskannya, tetapi dia juga tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Semoga tidak. Dia membuka laptopnya. Claire bersiap bekerja keras. Akhirnya setelah baru bekerja 2 menit, dia sudah merasa ngantuk. Tidak boleh. Claire memegang kepalanya sendiri. Dia adalah asisten, dia harus giat bekerja. Dengan semangat yang melonjak, Claire memeriksa berkas setengah hari. Akhirnya kepalanya dengan keras terbanting ke atas meja. Duar. Claire langsung sadar, memegangi dahinya yang merah. Sakit sekali. Dia sudah tidak tahan untuk memeriksa berkasnya. Akhirnya Claire hanya dapat meletakkannya, kemudian berdiri dan membuat kopi untuk dirinya sendiri. Dia kembali setelah membuat kopi, kemudian melihat sesosok yang tidak asing berjalan keluar dari dalam lift. Adik ipar. Orang tersebut adalah kakak Coldenye, Davin Ye. Vice Presiden Ye, halo. Claire segera menyapanya. Dia mengingat jelas status dinya, sehingga dia juga harus mengikuti semua orang memanggilnya Vice Presiden Ye. Davin Ye berjalan di depannya, memakai kemeja berwarna putih, dan terlihat sangat lembut layaknya batu giok. Tidak perlu begitu sungkan, kita semua satu keluarga. Apakah Coldenye hadir? Claire menangguk, dia di dalam kantor. Davin Ye sebelum pergi melirik sebentar Claire kemudian dengan suara yang pelan berkata, adik ipar lebih baik lain kali jangan minum terlalu banyak alkohol, karena tidak baik untuk kesehatan. Mendengar ucapan tersebut, Claire mengerutkan alisnya. Vice Presiden Ye. Bagaimana dia tahu dirinya minum alkohol? Apakah sampai sekarang masih dapat mencium aroma alkohol dari tubuhnya? Kemarin malam saat kamu dan Coldenye kembali, aku kebetulan bertemu dengan kalian. Davin Ye mengulurkan tangannya yang dingin lalu meletakkannya di atas kepalanya, kemudian dengan pelan menggosoknya. Serius, seorang wanita jangan minum terlalu banyak, itu tidak baik untuk lambung dan kulit. Setelah mengatakannya, Davin Ye berjalan ke kantor mencari Coldenye. Claire terdiam di tempat, beberapa saat kemudian baru mengulurkan tangannya dan memegang ujung rambutnya sendiri. Tadi, Davin Ye mengelus kepalanya. Harus diakui, Davin Ye benar-benar seorang pria yang hangat. Kehangatan yang tersembunyi di balik alisnya, dan juga suaranya yang lembut, ditambah lagi wajah Davin Ye yang tampan. Claire dengan keras memukul kepalanya sendiri. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa boleh sembarangan berpikir seperti ini? Berpikir sampai sini, Claire kembali sadar, dan duduk. Davin Ye sudah lama masuk ke dalam kantor dan tidak keluar. Tidak tahu mencari Coldenye untuk masalah apa. Claire diam-diam merasakan firasat buruk, merasa seperti akan ada sesuatu yang akan terjadi. 10 menit kemudian, pintu lift kembali terbuka. Kali ini ada beberapa orang yang berjalan keluar. Claire melihatnya, dan baru memahami firasat buruknya ternyata berasal dari mana. Yang datang bukan orang asing, tetapi Tuan Besar Ye yang memerintahkannya untuk mencari Stewart Lu. Di sampingnya ada beberapa lelaki tua seusia dengannya, sepertinya ingin menahan Tuan Besar yang sedang emosi. Melihat hal ini,
Claire Sen teringat sesuatu, kemudian segera berdiri dan masuk ke dalam kantor. Kali ini dia tidak mengetuk pintu, langsung membuka pintu dan masuk. Gerakannya sangat kasar, dan menarik perhatian kedua pria di dalam kantor. Seketika, tatapan dua pria tersebut menoleh ke dirinya. "Adik ipar, kamu kenapa?" "Itu. Tuan Besar Ye datang." Claire Sen menatap Golden Ye, menggigit bibir bawahnya dan berkata. Ekspresi Golden Ye tidak berubah, dan tetap seperti biasanya, tetapi Davin Ye mengerutkan alisnya, kemudian tidak berdaya dan menghela nafas. "Kenapa kakek begitu cepat sudah datang?" "Golden, bukan kakak ingin memerintahmu, kamu dan kakak sebaiknya pergi bertemu dengan kakek, sehingga dia juga tidak perlu." Duar. Belum selesai berbicara, pintu kantor terbuka, Tuan Besar Ye dengan dua petinggi tua berjalan masuk ke dalam. "Benar bin keangkuhan yang besar sekali, sehingga aku sendiri sebagai petinggi yang harus datang mencarimu, Golden Ye, sebenarnya dirimu memiliki perasaan sebagai anak atau tidak?" Ekspresi Claire Sen berubah, dan segera mundur ke samping. Tatapan Golden Ye terlihat dingin, suaranya terdengar datar. "Kakek, aku dan kamu terpisah satu generasi, aku bukan anakmu atau apapun itu." Setelah mengatakannya, bibirnya melengkung, dan menunjukkan senyuman yang mencibir. Ucapannya sudah jelas sengaja ingin membuat Tuan Besar Ye marah. "Kamu." Tuan Besar Ye sangat marah sehingga matanya menjadi sangat bulat dan besar. "Kamu bocah ini, apakah kamu tahu aku adalah kakekmu? Apakah ada masalah?" Golden Ye kembali tersenyum. "Jika tidak ada masalah, silahkan pergi." "Golden, lebih baik menghormati orang yang lebih tua. Kamu ini apa? Petua Ming? Kamu tidak bekerja di posisimu, kemudian datang kemari untuk mengajariku cara menghadapi orang tua. Kamu." "Golden Ye, bagaimanapun kami bertiga adalah generasi di atasmu, bagaimanapun kamu memperlakukan kami aku tidak peduli, tetapi bukankah kamu terlalu tidak memiliki etika?" "Etika?" Golden Ye tertawa dingin. "Sejak kecil hingga besar, tidak ada orang yang pernah mengajariku etika." Tuan Besar Ye terdiam sejenak, kemudian marah. "Kamu sedang menyalahkanku karena masalah ini." Golden Ye tidak berbicara, tatapan Claire Sen tertuju pada beberapa orang ini, seperti menangkap informasi yang penting dari dalam uekpan Golden Ye. Dia sejak kecil tidak diajari etika, apa maksudnya ini? Jangan-jangan Claire Sen sedang berpikir, tiba-tiba Tuan Besar Ye mendengus, lalu berjalan dan duduk di atas sofa. "Tidak ada yang mendidikmu, tidak memiliki etika, tidak mengerti sopan santun. Aku tidak akan menyalahkanmu, tetapi kamu juga tidak boleh sembarangan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Luskor?" Golden Ye tidak menjawab. Claire Sen diam-diam melirik Golden Ye, dan menyadari dia menurunkan tatapannya. Tatapannya menjadi gelap dan mendalam, sedalam lautan yang luas. Sepertinya terdapat emosi yang sedang melonjak. "Dahulu aku telah menyelesaikan perjanjian dengan Luskor, kenapa tiba-tiba berubah? Dan juga, tidak apa-apa jika berubah, tetapi kenapa juga memukul orang? Apakah kamu tahu ini akan membawa masalah untuk Yeskor?" "Kakek." Golden Ye tiba-tiba memanggilnya dengan nada serius. Kemudian Tuan Besar Ye terpanggil, lalu dengan tenang menatapnya, seperti sedang menunggunya menjelaskannya. Golden Ye perlahan mengangkat kepalanya, kemudian tersenyum menghina. "Jika aku tidak salah mengingat, posisi CEO di Yeskor bukankah aku yang menempatinya? Ingin atau tidaknya bekerja sama, apakah bukan mendengar persetujuanku? Bahkan jika mendengar persetujuanmu, maka kamu juga harus memiliki alasan, bukan? Apakah alasan untuk tidak bekerja sama dengan Luskor? Jika kamu dapat menyebutkan alasannya, maka aku memiliki hal untuk mencopot posisimu." "Hehe." Golden Ye tertawa dingin. "Kali begitu kamu coba saja. Kamu." Tuan Besar Ye marah dan berdiri, ujung jarinya menuju Golden Ye. "Apakah ini adalah sikapmu kepada yang lebih tua?" Claire Sen yang berada di samping melihatnya,
Dia merasa terkejut, sudah jelas masalah ini adalah salahnya, tetapi kenapa Colden Ye? Kenapa dia tidak mengatakannya satu kata pun? Bersambung.